Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Palop-Palop. Selamat datang kembali di channel Ujang Halu di reaction video vlog artis dan reaction music. Ujang bingung ya harus memulai dari mana. Hari ini anak-anak YPS banyak sekali mengupload video proses pengadilan perkara yang keluarga Farel Prayoga sedang hadapi ya guys. Jadi kita juga belum tahu ya sebelumnya perkaranya gara-gara apa, dan Ujin juga sempat was-was ya, kok ada perkara apa ini, kok sampai dibawa ke pengadilan kan gitu, sampai bawa-bawa pengacara. Dan tadi juga anak-anak YPS banyak mengupload ketika bapak dan ibunya Farel sudah sampai ke pengadilan Banyuwangi ya. Nah, kali ini kita akan mendapatkan informasi ya mengenai perkaranya seperti apa, dan di sini dijelaskan langsung oleh kuasa hukumnya keluarga Farel ya, yang diupload videonya di akun channelnya Mas Du. Nah, jadi YPS dikasih izin ya untuk mewawancarai kuasa hukumnya Farel nih mengenai perkaranya. Ini perkara apa? Jadi daripada kita penasaran kan, berasumsi yang enggak-enggak, jadi kita langsung simak dari sumbernya langsung dari Bapak kuasa hukumnya Farel ya, agar kita tidak jadi salah paham gitu loh. Nah, mari kita mulai menonton, karena Ujang juga kebetulan belum tahu nih isi videonya atau klarifikasi dari Bapak kuasa hukumnya keluarga Farel. Mari kita mulai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini dan juga Palop semua ya, semuanya. Kita sekarang sedang bersama dengan tim kuasa hukum dari keluarga Farel Prayoga, betul ya? Ya, betul. Dengan Bapak siapa, Pak? Saya dengan Bapak Ribut Poryadi. Ribut Poryadi. Bapak Ribut ya. Ribut Poryadi. Ribut Poryadi. Oke, terima kasih Bapak Ribut. Ini sudah bisa meluangkan waktu ya untuk teman-teman YPS di sini. Banyak yang penasaran Pak, terutama penggemarnya Farel. Iya, Palop istilah kalau itu bisa dikonfirmasi Pak, kan kemarin-kemarin kita mengabarkan bahwa Pak Joko ke pengadilan. Itu ngapain sih sebenarnya gitu loh Pak. Ya. Jadi Pak Joko ini ke pengadilan ini dalam rangka melaksanakan hak hukumnya. Hak hukumnya ya. Hak hukumnya terkait dengan keinginan dari Pak Joko sekeluarga, termasuk keinginan dari anaknya Pak Farel Prayoga, ingin membatalkan perjanjian, memutuskan perjanjian kerjasama dengan pihak PT 905. Oh, baik. Yang dimana direkturnya saudara Zidni Hilman Afia. Siap. Jadi kayak Pak Joko ini hak hukumnya disalurkan dengan saluran hukum yang benar dengan mengajukan gugatan. Oh ya. Untuk memutuskan, bukan membatalkan, memutuskan perjanjian kerjasama sebelum jangka waktu yang diperjanjikan berakhir. Baik. Jadi mungkin kalau orang awam kan bicara pengadilan mungkin agak gimana, padahal itu justru solusi yang baik. Ya, ini memang itu yang harus yang dihargai dalam tatanan hukum di Indonesia, ya seperti itu. Jadi tidak main jalanan, jadi melalui prosedurnya. Ini yang ditempuh oleh Pak Joko sekeluarga ini. Iya, dengan cara yang baik justru hukum ini biar selesainya enak gitu ya. Nah, ini juga banyak yang awam nih soal apa? Kenapa kan? gitu? Iya. Ya, kenapa Pak Joko sampai seperti itu? Iya. Karena dari perjalanan pelaksanaan perjanjian yang mulai tahun 2002 Desember itu menurut dari Pak Joko sebagai 2022 perjanjiannya. Oh iya. Desember 2022 itu dalam perjalanannya itu pihak manajemen itu pada melalaikan kewajibannya, melalaikan salah satu kewajibannya. Iya. Gitu ya. Jadi melalaikan salah satu kewajibannya, sehingga membuat Pak Joko sebagai orang tua dari artis Farel ini merasa ini nggak nyaman untuk diteruskan. Oh, gitu. Karena akan menimbulkan kerugian yang lebih besar tentunya. Makanya sebelum menimbulkan kerugian lebih besar, Pak Joko menggunakan hak hukumnya mengajukan gugatan pemutusan itu. Menurut Bapak Ribut Poryadi sendiri, hal itu cukup memungkinkan Pak ya, dari ini ya,
apa hal-hal yang tadi itu memang yang jadi alasan. iya Tentunya kan itu kan di perjanjian yang dibuat di notaris itu kan disebutkan klausul tentang betul. syarat untuk dia bisa diajukan pembatalan. Secara dalam hukum pun juga dalam hukum pun dalam tatanan norma hukum di Indonesia yang berlaku itu juga bisa dianukan jika ada dalam perjanjian salah satu pihak yang merasa dirugikan, itu bisa dia untuk memutuskan perjanjian. Seperti itu ya. Iya. Iya. Oke Pak, sementara Ya, itu semuanya itu nanti kita tahu nanti kan di persidangan, nanti Iya. kita buktikan semua di persidangan, nanti kita serahkan semuanya semua kita putusan hakim nanti gitu. Itu ya, ya. semoga hakimnya juga Ya, kita minta mohon doa dan dukungan ya, gitu ya dari Paloh Pak ya. kepada masyarakat untuk khususnya bagi pecinta Farel, Ya. karena apa yang kami diperjuangkan oleh orang tua Farel melalui kami ini adalah semata-mata untuk masa depan Farel juga. Demi kebaikan Farel. Ya. Iya. Terus ngomong sidang tadi kan banyak yang awam juga nih, alurnya itu kan kapan hari kok berangkat lagi ke sana, berangkat lagi itu Iya. sebenarnya sidang apa sih maksudnya? Katanya ada mediasi Ya, segala macam. kalau sebelumnya itu kan sidang mediasi. Mediasi itu dalam perkara perdata itu suatu kewajiban. Sifatnya wajib harus ditempuh. Oh. Jadi sebelum diadakan pemeriksaan pokok perkara itu diwajibkan pihak-pihak itu dilakukan mediasi oleh mediator. Iya. Tapi mediasi yang dilakukan oleh mediator terhadap pihak penggugat dengan tergugat, waktu itu prinsipal juga hadir langsung Pak Joko dengan Pak Sidney juga waktu itu juga hadir. Hanya kesimpulan terakhir mediasi yang kedua gagal, mediasi gagal, tidak ada kesepakatan. Oh, sampai 2 kali Ya, mediasi. jadi hanya dari mediator menyerahkan karena ada gagal membuat laporan gagal mediasi diserahkan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini Ya. untuk dilanjutkan ke persidangan pemeriksaan pokok perkara ini. Yang dimana dilakukan tadi itu. Tadi itu, Oh. itu mulai sidang pembacaan gugatan sebenarnya tadi. Dan pembacaan. Tapi sudah mulai persidangan namanya mulai tadi. Baik. Ya, tahap-tahap mediasi sudah selesai, tinggal pemeriksaan pokok perkara. Tadi agendanya adalah pembacaan gugatan. Nah, persidangan ini karena kita melalui mekanisme sistem ekot, nanti agenda jawab menjawab juga itu melalui elektronik juga melalui email. Jadi tidak langsung datang fisik ke pengadilan, kecuali pada waktu pembuktian nanti. Baru diketemukan semua. Baru kita persidangan secara manual di persidangan. Antara pihak penggugat dan tergugat Pihak tergugat. ketemu semua. Oh, jadi tadi itu pihak tergugat melalui ini elektronik. Enggak. Oh, ada langsung hadir. Ya, untuk sidang selanjutnya untuk sidang jawaban, habis itu ada sidang namanya replik, ada duplik itu melalui email elektronik ya. Oh, berarti tadi lengkap ya antara Lengkap hadir dari pihak tergugat, kuasanya hadir tadi 2 orang. Berarti dari pihak tergugat sendiri gimana sejauh ini apa seperti memiliki bantahan atau gimana? Belum nanti Oh, di jawabannya kan kita tahu. di sidang berikutnya Pak ya. Oh ya, Jadi, karena tadi dari pihak sini ya. Iya, jadi kita akan tahu apa bantahannya mereka, kenapa membantah atau menjawab apa yang telah kami sampaikan melalui gugatan dalil-dalil itu. Nah tentunya mungkin yang nggak benar akan nggak dibenarkan dia, yang benar mungkin dibenarkan nanti kita lihat di jawabannya nanti. Baik. Nah terhadap jawaban dari pihak tergugat kami dikasih punya hak lagi kesempatan namanya mengajukan replik untuk menanggapi jawaban dari yang bantahan tadi Pak. Ya, itu namanya replik. Berikutnya juga begitulah di tergugat juga Duplik, itu ya. namanya duplik. Oh ya. Tahu sedikit aja. Iya. Makanya dengan ini kan termasuk pencerahan hukum Pak ya dengan Jadi itu aja. Jadi kita memang kami itu waktu itu berharap persoalan ini bisa selesai dengan musyawarah atau pada waktu mediasi. Supaya tidak ada kesepakatan. Karena kami tetap bersikukuh untuk ingin memutuskan perjanjian itu, sementara dari pihak tergugat ingin bersikukuh ingin melanjutkan perjanjian. Jadi ya nggak ada titik temu aja. Oh gitu. Oke. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan? Yang terakhir mungkin untuk menutup harapannya aja Pak dari mungkin Bapak dan juga Pak Joko gitu. Ya, kalau harapan kami Joko kenapa? Tim penasihat hukum ini tentunya apa yang kami sampaikan melalui gugatan itu kan semata-mata yuk dihargai. Memang itu adalah keinginan murni sebenarnya keinginan dari saudara Farel, Farel. Ya. Karena juga yang merasakan semua itu kan Farel sebagai artis. Nah, kami ini kan kepingin
menghadapi kalau bisa pihak-pihak yang terkait sebagai tergugat itu ya sukarela sebenarnya, Dibukakan pintu hatinya. sukarela untuk menyetujui. Itu harapan kami seperti itu. Iya. Karena bagaimana juga kalau dalam satu perjanjian salah satu pihak itu sudah tidak nyaman, Boleh lah ya. dan yang diharapkan itu kan namanya perjanjian itu kan bisa dilaksanakan secara sukarela. Iya. Makanya kalau tidak nyaman terus dia melaksanakan perjanjian dengan cara terpaksa itu kan nggak bagus juga, terutama bagi Farel yang masih itu masih anak yang masih depannya masih jauh, secara psikologisnya kan kasihan juga. Sudah nggak serap gitu Iya. ya. Oke, terima kasih Pak Ribut untuk Dengan Pak Joko, saya kira Pak Joko kayaknya seperti itu juga. Jadi apa yang dilakukan Pak Joko kan juga semata-mata bukan untuk kepentingan Pak Joko pribadi sebagai orang tua, Iya. tapi melihat anak anaknya juga. Pak ya. Ya, gitu Pak Joko. Ya. Betul. Oke, Terima kasih. terima kasih Pak Ribut untuk bincang-bincangnya. Ya, mohon dukungannya dan mendoanya ya. Ya. Amin, amin ya Untuk Rabbal para alamin. fan Farel, para Oke, kita tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, palop-palop. Mudah-mudahan palop-palop nyimak semua ya apa yang dijelaskan barusan oleh Bapak kuasa hukum keluarganya Parel Prayoga. Dan Ujang lega banget ya, ternyata ini perkaranya bukan perkara hal-hal yang udah was-was loh Ujang ini, tetapi ini perkaranya mengenai masalah kerjasama ya. Jadi pihak keluarga Parel ingin memutus kontrak dengan PT 905. Kalau nggak salah ini PT yang banyak mengupload lagu Sholawat Parel Prayoga ya, atau musik 95 kalau nggak salah ya. Jadi keluarga Parel dan pihak PT-nya itu sudah melakukan mediasi ya. Mungkin ingin diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi tidak ada kesepakatan dan akhirnya berlanjut ke jalur hukum ya. Jadi mungkin ya ini mungkin si kontraknya itu belum habis, tapi pihak Parel ingin memutus gitu ya, ingin ingin menyudahi seperti itulah ya ibaratnya. Tapi dari pihak PT-nya itu tetap bersikeras pengen tetap bekerja sama dengan pihaknya Parel gitu. Akhirnya bisa bernapas lega. Tadi pagi Ujang resah banget loh ya mikirin ini, kok banyak yang upload ya anak-anak YPS ya mengenai sidangnya Parel. Ini sidang apa sih sebenarnya? Bikin penasaran dan bikin was-was gitu. Dan akhirnya kita tahu ya langsung dari kuasa hukumnya Parel perkaranya seperti apa. Jadi kita sudah dapat jawabannya ya guys. Jadi ya kita sebagai fansnya Parel ikut berdoa saja, semoga aja ada jalan keluarnya perkaranya ini. Kita tetap beri dukungan untuk Parel Prayoga karena ini semua demi kebaikan Parel Prayoga juga ya. Oke, mungkin sekian. Ujang harap palop-palop nyimak dengan seksama ya biar tidak terjadi salah paham ya. Ujang halu pamit, sampai jumpa di next video.